Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ridul mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Samsul Arifin MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Aspek Geoteknik Konstruksi Jalan. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan tugas mata kuliah Aspek Geoteknik Konstruksi Jalan mengenai makalah yang mana berjudul Analisa Kegagalan Struktur dan Geoteknik terhadap runtuhnya jalan layang pada gempa Kocaeli Turki atau jalan layang Arifiye. Judul ini kami sadur dari jurnal internasional dengan judul Structural and Geotechnical Impact of Surface Rupture on Highway Structure During Recent Earthquake in Turkey. Yang pertama adalah latar belakang. Dampak kerusakan yang signifikan dari gempa yang melanda Turki pada tahun 1999, salah satunya adalah kerusakan pada jembatan layang Arifiye. Adanya patahan-patahan yang melintasi infrastruktur jalan layang membuat banyaknya retakan pada permukaan struktur beton. Pada segmen tertentu, jalan layang Arifiye mengalami keruntuhan total. Terdapat dua hal utama penyebab runtuhnya jalan layang tersebut. Yang pertama, lepasnya gelagar-gelagar pada pilar jembatan. Kedua, masalah stabilitas dinding penahan tanah pada kondisi pembebanan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. B. Tujuan. Tujuan penelitian ini adalah, yang pertama, untuk mempelajari penyebab utama runtuhnya jembatan layang Arifiye. Yang kedua, dapat menjadi bahan masukan untuk mengembangkan langkah-langkah perbaikan khususnya untuk rekayasa struktur dan geoteknik. Tinjauan pustaka. Pengertian jalan layang. Jalan layang adalah jalan yang dibangun tidak sebidang, melayang menghindari daerah kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas, atau melewati persilangan kereta api yang tujuannya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi. Ini beberapa contoh jalan layang yang ada di dunia, termasuk Jakarta. Yang sebelah kiri ini adalah jalan layang ada di Jakarta. Yang kedua adalah pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Jenis gempa bumi. Pertama adalah gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik yang secara mendadak mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Kemudian gempa bumi vulkanik. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang bisa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga menimbulkan terjadinya gempa bumi. Yang ketiga adalah gempa bumi tumbukan. Gempa bumi ini diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Kemudian gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Dampak lain dari gempa bumi. Yang pertama adalah tanah longsor. Gempa bumi dapat menyebabkan pergerakan bukit dan gunung yang tidak stabil yang menyebabkan tanah longsor. Kemudian efek geologis. Gempa bumi dapat menyebabkan efek geologis seperti tanah bergerak dan likuifaksi. Yang ketiga adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang besar yang tercipta saat gempa terjadi di laut. Selanjutnya adalah pergeseran atau displacement, abutment atau pilar. Pergeseran abutment atau pilar adalah parameter utama sebagai penentu kondisi batas kinerja jalan layang. Kegagalan struktur jalan layang ditentukan oleh besarnya pergeseran. Kemudian adalah kinerja jembatan pada gempa di Turki, gempa bumi di Turki. Pada tahun 1999, dua gempa bumi besar terjadi di Turki. Peristiwa ini dihasilkan oleh sesar Anatolia Utara atau NAF, yang merupakan karakteristik sesar mendatar dan dangkal. Kedua gempa tersebut menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur jalan raya, khususnya di bagian barat laut Trans-Europa Motorway atau TEM. Efek dari sesar pada peristiwa Kocaeli dan Dusce
menciptakan getaran tanah normal sesar impulsif besar yang digabungkan dengan percepatan vertikal dan patahan-patahan permukaan. Ini adalah alasan utama mengapa beberapa bentang memiliki kunci geser yang gagal, terlepas dari bantalannya atau bahkan runtuh. Selama peristiwa Kocaeli, jembatan layang Tem di Arifia runtuh akibat pecahnya permukaan. Pada gempa Turki ini mengungkapkan bahwa patahan-patahan yang lewat di bawah atau dekat dengan fondasi jalan layang merupakan sumber kerusakan yang umum, meskipun sebagian besar jembatan dan jalan layang telah dirancang dengan memperhitungkan seismik modern. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan mengamati dan menganalisa kerusakan struktur pada beberapa jembatan di Turki yang mempunyai karakteristik penyebab dan jenis kerusakan yang relatif sama. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah deskripsi jembatan layang Arifie. Jalan layang Arifie seperti ditunjukkan pada gambar 6 adalah jembatan beton pratekan yang memiliki 4 bentang dengan panjang 100 meter yang terletak di Tem dekat kota Adapazari, Turki. Gelagarnya ditopang oleh 3 pilar dinding beton bertulang dan 2 penyangga ujung. Deknya terdiri dari 4 bentang sederhana. Setiap bentang memiliki 5 balok U. Beton percetak dan pertegang ditopang oleh 5 bantalan elastomar yang dipasang pada dinding pilar dan penyangga tipe kedudukan. Pilar tersebut memiliki tebal 1 meter dan lebar 13,65 meter pada arah memanjang dan melintang dari sumbu jembatan. Hasil dan pembahasan. Pondasi beton bertolong dan menopang pilar memiliki lebar 5,3 dan panjang 14,4 meter. Setiap pijakan ditopang oleh 8 tiang panjang beton cor di tempat berdiameter 1 meter yang memanjang 40-50 meter di bawah permukaan tanah. Abutmen utara ditopang oleh 16 tiang panjang beton cor di tempat. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian, kerusakan struktur akibat gerakan tanah di lokasi jembatan Arifie. Jembatan layang Arifia terletak kurang dari 50 km dari pusat gempa di Kocaeli. Stasiun gempa mencatat percepatan pergerakan tanah horizontal puncak terbesar di sekitar 0,4 G arah EW dan percepatan tanah vertikal puncak 0,6 G percepatan arah EW dan sejarah kecepatan dan waktu perpindahannya yang dihitung ditunjukkan pada gambar 8 atau gambar di samping ini. Menurut hasil SPT atau penyelidikan tanah, overpass Arifia terletak di lokasi tanah lunak, sehingga banyak yang beranggapan hal inilah menyebabkan kegagalan struktur pondasi pada pilar dan abutmen. Tapi dari hasil penyelidikan bahwa hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh. Runtuhnya Arifia overpass mengungkapkan kekurangan berikut. Pertama adalah sesar kanal lateral besar yang melintasi Arifia menyebabkan perpindahan longitudinal lebih dari 1 meter di bawah bentang utara. Deformasi permanen seperti itu jauh lebih besar daripada panjang dudukan gelagat dan geladak yang ada. Kemiringan pilar jembatan yang terletak di latar utara dekat dengan keruntuhan permukaan seperti gambar 7 di samping memperburuk lepasnya gelagat dari penyangga bantalan elastomer. Runtuhnya jalan lintas Arifia lebih lanjut menunjukkan bahwa jembatan dengan geometri miring lebih rentan untuk mendukung pergerakan yang berlebihan. Kerusakan geoteknik di Arifia Overpass. Yang pertama, sebagian besar kerusakan di Arifia Overpass dari sudut pandang geoteknik terkonsentrasi pada sistem MSEW sepanjang 100 meter. MSEW ini adalah sistem pemadatan secara mekanis. Sistem dinding ini dibangun sebagai dinding tipe bermuka dua atau saling membelakangi. Yang kedua adalah observasi lapangan memperlihatkan sejumlah faktor yang merusak sistem MSEW di Arifia. Ini termasuk pertama adalah gerakan tektonik besar di sepanjang garis patahan utama. Yang kedua, keberadaan gorong-gorong drainase. Yang ketiga, efek dekat patahan. Dan mungkin yang keempat adalah densitifikasi dan penurunan tanah yang diinduksi oleh pembebalan siklik. Hal tersebut dapat dilihat pada skema gambar 11 di samping. Yang ketiga, lokasi yang paling terpengaruh oleh kerusakan di sepanjang muka tembok timur barat ditonjolkan pada gambar 11. Seperti ini, yang di samping. Sedangkan tampilan detailnya ada disajikan pada gambar 13 dan 14. Ini adalah kerusakan yang terjadi di tembok timur dan barat. Deformasi tanah vertikal tidak besar dibandingkan dengan S1.
namun celah yaitu pemisah panel terjadi antara panel Boltzmann seperti yang ditunjukkan pada gambar 14